Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4, kelas 11 BDP 2, SMK 42 Jakarta. Kami beranggotakan 5 orang yaitu Dava Alif Budimansyah, Diah Ayu Prameswari, Rohim Zairozi, Rosinta Aryaningrum, dan Yulinda Dwi Astuti. Kami akan menjelaskan tentang logika matematika yaitu tautologi dan kontradiksi serta contoh lainnya. Pengertian tautologi. Dalam logika matematika, tautologi adalah pernyataan majemuk yang selalu bernilai benar bagaimanapun kemungkinan nilai kebenarannya dari komponen-komponennya. Hal ini dapat dibuktikan menggunakan tabel kebenaran ataupun sifat-sifat logika. Berikut adalah contoh soal dari materi tautologi. Contoh pertama, periksalah apakah P disjungsi negasi P konjungsi Q merupakan tautologi, kontradiksi, bukan tautologi atau bukan kontradiksi. Dari soal di atas, kita akan mengecek atau memeriksa pada tabel kebenarannya. Di sini, saya sudah menyediakan tabelnya. Langkah awal yang kita lakukan adalah P dan Q kita tentukan dahulu semua kemungkinan benar dan salahnya. Misalkan P ini terdiri dari dua komponen yaitu P dan Q, maka ada 4 jenis pilihan benar dan salah yang berbeda. Pada kolom P, di sini dapat kita lihat bahwa ada benar, benar, salah, dan salah. Lalu ada di kolom Q yaitu benar, dan salah. Maka dapat disimpulkan bahwa 4 kemungkinan itu adalah benar-benar, benar-salah, salah-benar, dan salah-salah. Langkah selanjutnya adalah mencari P konjungsi Q. Perlu diingat, konjungsi adalah hanya akan benar jika kedua pernyataannya benar. Atau dengan kata lain, benar dengan benar adalah benar, selebihnya salah. Lalu kita jalankan operasinya. Benar dengan benar hasilnya benar, benar dengan salah hasilnya salah, salah dengan benar hasilnya salah, salah dengan salah hasilnya salah. Selanjutnya adalah negasi P konjungsi Q. Perlu diingat bahwa negasi adalah operasi membalikan nilai kebenaran suatu pernyataan. Dengan contoh, jika P bernilai benar, maka nilai dari negasi P adalah salah. Lalu kita mengoperasikan negasi P konjungsi Q. Hasil dari baris pertama P konjungsi Q adalah benar, maka menjadi salah. Lalu di baris kedua adalah salah, menjadi benar. Selanjutnya adalah salah menjadi benar, dan kolom terakhir salah menjadi benar. Selanjutnya adalah P disjungsi negasi P konjungsi Q. Berarti nilai P didisjungsikan dengan negasi P konjungsi Q yang telah kita dapat sebelumnya. Sebuah disjungsi bernilai benar jika salah satu pernyataannya bernilai benar, dan bernilai salah jika kedua pernyataannya bernilai salah. Maka dengan kata lain, jika salah satunya benar, maka dianggap benar. Jika dua-duanya salah, maka akan dianggap salah. Mari kita operasikan P disjungsi negasi P konjungsi Q. Benar dengan salah akan menghasilkan benar. Benar dengan benar akan menghasilkan benar. Salah dengan benar akan menghasilkan benar, dan salah dengan benar akan menghasilkan benar. Maka dapat dilihat dari hasil akhirnya, dapat ditentukan bahwa pernyataan tersebut merupakan tautologi. Contoh soal yang kedua. Jika Tono pergi kuliah, maka Tini juga pergi kuliah. Jika Siska tidur, maka Tini pergi kuliah. Dengan demikian, jika Tono pergi kuliah atau Siska tidur, maka Tini pergi kuliah. Bagaimana cara menjawabnya? Cara menjawabnya adalah ubah ke variabel proposisional. Tono pergi kuliah diibaratkan sebagai P, dan Tini pergi kuliah diibaratkan Q, dan Siska tidur diibaratkan R. Lalu diubah lagi menjadi ekspresi logika yang terdiri dari premis-premis dan kesimpulan.
ekspresi logika 1 dan 2 adalah premis-premis, sedangkan ekspresi logika 3 adalah kesimpulan. Lalu, ekspresi logika yang didapat dari pernyataan di atas adalah PQ premis, RQ premis, dan P disjungsi RQ adalah kesimpulan. Maksud dari PQ adalah kita melihat dari variabel di atas. P diibaratkan sebagai Tono pergi kuliah dan Q diibaratkan sebagai Siska pergi kuliah. Menurut pernyataan di atas, jika Tono pergi kuliah, maka Tini pergi kuliah. Maka yang didapat adalah PQ dan seterusnya. Lalu, maksud dari P disjungsi RQ adalah P diibaratkan sebagai Tono pergi kuliah, disjungsi itu atau, dan R adalah Siska tidur, serta Q adalah Tini pergi kuliah. Maka dapat dibaca, jika Tono pergi kuliah atau Siska tidur, maka Tini pergi kuliah. Dari hasil di atas sekarang dapat ditulis PQ konjungsi RQ, P disjungsi RQ, atau PQ RQ sama dengan P disjungsi RQ. Berikut adalah tabel kebenarannya. Pertama-tama, mari kita tentukan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi pada P, Q, dan R. Selanjutnya kita tuliskan pada kolom. Kemungkinan-kemungkinannya yaitu benar-benar benar, benar-benar salah, benar-salah benar, benar-salah salah, salah benar-benar, salah benar salah, salah-salah benar, dan salah-salah salah. Selanjutnya adalah dengan menegasikan P dan Q, maka akan diperoleh benar, benar, salah, salah, benar, 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 dan benar. Lalu menegasikan R dengan Q, diperoleh benar, benar, salah, benar, 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 salah, dan benar. Selanjutnya adalah dengan mengkonjungsikan hasil PQ dengan RQ, maka diperoleh benar, benar, salah, salah, benar, benar, salah, dan benar. Selanjutnya mendisjungsikan P dan R, maka diperoleh benar, 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 salah, benar, dan salah. Dengan menegasikan P disjungsi R dengan Q, maka diperoleh benar, benar, salah, salah, benar, benar, salah, dan benar. Dan diperoleh hasil akhir yaitu benar, 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 dan benar, atau membentuk tautologi. Kontradiksi yaitu pernyataan majemuk yang selalu bernilai salah. Bagaimana kemungkinan nilai kebenaran dari komponen-komponennya? Di sini sudah ada contoh soalnya. Yang pertama, selidiki dengan tabel kebenaran apakah bentuk pernyataan majemuk ingkaran P atau Q dan P merupakan tautologi, kontradiksi, bukan tautologi, atau bukan kontradiksi. Di sini sudah ada tabelnya. Di kolom pertama itu P yang bernilai benar-benar salah-salah. Di kolom kedua ada Q yang bernilai benar-salah, benar-salah. Di kolom ketiga ada P atau Q. Jadi P atau Q itu adalah disjungsi. Disjungsi akan bernilai salah jika kedua pernyataan bernilai salah. Jadi di baris pertama itu nilai P dan Q itu bernilai benar-benar. Jadi P atau Q itu nilainya benar. Di kolom kedua, nilai P dan Q itu bernilai benar dan salah. Jadi, nilai P atau Q itu benar. Di kolom ketiga, nilai P dan Q itu salah benar. Jadi, nilai P atau Q itu benar. Di kolom keempat, nilai P dan Q itu salah. Jadi, karena dua pernyataan itu salah, jadi nilai P atau Q itu salah.
Di kolom keempat itu ada lingkaran P atau Q. Lingkaran itu juga kita bisa sebut negasi. Jadi di sini udah kita bisa lihat contoh di kolom ketiga. Itu ada P atau Q. Di baris pertamanya bernilai benar. Lingkaran P atau Q-nya itu bernilai salah. Jadi kesebalikannya. Di baris kedua bernilai benar, lingkaran P atau Q-nya bernilai salah. Di baris ketiga bernilai benar, di baris lingkaran P atau Q-nya bernilai salah. Di baris keempat P atau Q-nya bernilai salah, di lingkaran P atau Q-nya bernilai benar. Jadi lingkaran itu kesebalikannya. Di kolom kelima ada pi atau Q dan P. Dan itu berlambangkan V terbalik. Jadi karena ada dan itu berarti konjungsi. Konjungsi itu akan bernilai benar jika kedua pernyataannya bernilai benar. Kita kembali lagi ke kolom ketiga dan keempat. Di kolom keempat dan ketiga itu di baris pertama bernilai benar, salah. Jadi nilai lingkaran P atau Q dan P-nya itu bernilai salah. Di kolom kedua bernilai benar, salah. Jadi nilai P atau Q dan P-nya itu salah. Di kolom ketiga bernilai benar, salah. Jadi nilai lingkaran P atau Q dan P itu salah. Di baris keempat bernilai salah, benar. Jadi nilai lingkaran P atau Q dan P-nya itu bernilai salah. Karena di 4 baris ini bernilai salah semuanya. Jadi di sini sudah terbukti jika ini itu kontradiksi. Jadi kontradiksi itu nilai akhirnya itu salah semua. Jadi dari tabel kebenaran terlihat bahwa pernyataan majemuk lingkaran P atau Q dan P mempunyai nilai kebenaran salah, 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 salah yang merupakan kontradiksi. Di soal kedua, selidiki dengan tabel kebenaran apakah bentuk pernyataan majemuk lingkaran P atau Q dan P dan Q merupakan tautologi, kontradiksi, bukan tautologi, atau bukan kontradiksi. Di sini sudah ada tabelnya. Di kolom pertama ada P bernilai benar, benar, salah, salah. Di kolom kedua ada Q bernilai benar, salah, benar, salah. Di kolom ketiga ada P atau Q. P atau Q itu adalah disjungsi. Disjungsi jika bernilai salah kalau kedua pernyataannya bernilai salah. Jadi di baris pertama P dan Q bernilai benar, benar. Jadi nilai P atau Q-nya itu benar. Di baris kedua bernilai benar, salah. Nilai P atau Q-nya benar. Di baris ketiga nilainya salah, benar. Jadi nilai P atau Q-nya benar. Di baris keempat salah, salah. Karena dua pernyataan ini salah-salah, jadi nilai P atau Q-nya itu salah. Di kolom keempat ada P dan Q. Karena dan itu adalah konjungsi. Konjungsi akan bernilai benar jika kedua pernyataan bernilai benar. Kita lihat di kolom pertama dan kedua. Nilai P dan Q-nya di baris pertama itu benar-benar. Jadi nilai P dan Q-nya itu benar. Di baris kedua nilainya benar, salah. Jadi nilai P dan Q-nya itu salah. Di baris ketiga nilainya salah, benar. Jadi nilai P dan Q-nya itu salah. Di baris keempat nilainya salah, salah. Jadi nilai P dan Q-nya salah.
Di kolom kelima ada ingkaran P atau Q. Ingkaran itu kita bisa sebut negasi. Negasi itu kesebalikan. Jadi kita kembali lagi ke kolom ketiga. Di kolom ketiga, P atau Q-nya yang di barisan pertama itu bernilai B. Jadi ingkaran P atau Q-nya bernilai S. Jadi salah. Jadi kesebalikannya dari benar itu salah. Di baris kedua bernilai benar. Jadi nilai P atau Q-nya itu bernilai salah. Di baris ketiga bernilai benar. Jadi nilai P atau Q-nya salah. Di baris keempat bernilai salah. Jadi nilai ingkaran P atau Q-nya bernilai benar. Di kolom keenam ada ingkaran P atau Q dan P dan Q. Karena di sini ada dannya dan itu konjungsi akan bernilai benar jika kedua pernyataannya bernilai benar. Jadi di kolom keempat dan kelima itu di baris pertama bernilai benar, salah. Jadi nilai ingkaran P atau Q dan P dan Q itu salah. Di baris kedua bernilai salah. Jadi nilai ingkaran P atau Q dan P dan Q itu salah. Di baris ketiga bernilai salah. Jadi nilai ingkaran P atau Q dan P dan Q itu salah. Di baris keempat bernilai salah benar. Jadi nilai ingkaran P atau Q dan P dan Q itu bernilai salah. Jadi nilai akhirnya salah semua. Jadi di sini terbukti juga kalau tabel ini adalah kontradiksi. Dari tabel kebenaran terlihat bahwa pernyataan majemuk ingkaran P atau Q dan P dan Q itu mempunyai nilai kebenaran salah yang merupakan kontradiksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohim Jairoji dari kelompok 4. Di sini saya akan memberikan contoh soal tentang konjungsi, disjungsi, dan implikasi. Langsung saja ke soal konjungsi. Di sini soalnya yang konjungsi, jika diketahui P sama dengan hari ini hujan dan Q sama dengan Stanley bolos sekolah, maka konjungsi dari dua pernyataan tersebut adalah, di sini jawabannya yaitu yang A, hari ini hujan dan Stanley bolos sekolah. Kenapa demikian? Karena konjungsi adalah tanda hubung antar kalimat yang menggunakan kata dan. Ingat kata dan disimbolkan dengan konjungsi atau ditulisnya dengan huruf V kebalik seperti di slide tersebut. Jadi jawabannya dari soal konjungsi di atas yaitu yang A, hari ini hujan dan Stanley bolos sekolah. Kemudian kita beralih ke soal disjungsi. Nah, di soal ini soalnya yaitu, jika diketahui P sama dengan Michael ulang tahun dan Q sama dengan ia mendapatkan hadiah, maka disjungsi dari dua pernyataan tersebut adalah, di soal kali ini jawabannya ada di pilihan yang B. Michael berulang tahun atau ia mendapatkan hadiah. Kenapa demikian? Karena disjungsi adalah tanda hubung antar kalimat yang menggunakan kata atau. Ingat kata atau. Dan disimbolkan dengan V.
yaitu disjungsi. V itu artinya disjungsi. Jadi jawaban dari soal di atas yaitu yang B. Michael berulang tahun atau ia mendapatkan hadiah. Nah, kemudian ada soal implikasi. Soalnya diketahui pernyataan P sama dengan Agus rajin belajar dan Q sama dengan ia akan naik kelas. Lalu pernyataan P implikasi Q adalah jawabannya yang C. Kenapa demikian? Karena ada tanda implikasi, yaitu implikasi kata hubung yang ada sebab dan akibat. Nah, sebab itu dengan kata jika, lalu akibatnya dengan kata maka. Jadi di sini didapatkan jawabannya jika Agus tidak rajin belajar, maka ia akan naik kelas. P 8 kali 4 sama dengan 32. Q 6 memiliki faktor dalam kurung 1, 3, 4, 6 tutup kurung. Tentukan nilai dari dua pertanyaan tersebut. A. P benar dan Q benar. P berimplikasi Q adalah benar. Yang B. P salah dan Q benar. P berimplikasi Q adalah salah. Yang C. P benar dan Q salah. P berimplikasi Q adalah salah. Yang D. P benar dan Q salah. P berimplikasi Q adalah B. Benar. Yang E. P salah dan Q salah. P berimplikasi Q adalah benar. Jawaban. Pertanyaan dari P bernilai benar atau B, dan pertanyaan dari Q bernilai salah atau S. Sehingga nilai dapat dituliskan P berimplikasi Q adalah S, yaitu salah. Soal negasi konjungsi. 1. Jenny adalah siswa yang pintar dan memiliki hobi membaca. Andaikan P adalah Jenny siswa yang pintar dan Q adalah Jenny memiliki hobi membaca. Dari pertanyaan berikut, jika diubah ke bentuk negasi konjungsi akan seperti A. Jenny adalah bukan siswa yang pintar atau tidak memiliki hobi membaca. Yang B. Jenny adalah siswa yang pintar dan memiliki hobi membaca. Yang C. Jenny adalah siswa yang tidak pintar atau tidak membaca. Jenny adalah siswa yang pintar atau tidak hobi membaca. Yang D. Jenny adalah bukan siswa yang pintar atau tidak memiliki hobi membaca. Mengapa jawabannya A? Karena negasi adalah kebalikan dari pertanyaan di atas dan kata penghubung yang menggunakan kata atau karena kebalikan dari kata penghubung konjungsi. Soal negasi disjungsi. 1. Adi pergi ke supermarket atau Adi menonton bioskop. Andaikan P adalah Adi pergi ke supermarket dan Q adalah Adi menonton bioskop. Dari pertanyaan berikut, jika diubah ke bentuk negasi disjungsi akan seperti A. Adi tidak pergi ke supermarket atau tidak menonton bioskop. B. Adi tidak pergi ke supermarket dan tidak menonton bioskop. C. Adi pergi ke supermarket dan menonton bioskop. D. Adi tidak pergi ke supermarket dan menonton bioskop. E. Adi pergi ke supermarket atau tidak menonton bioskop. Mengapa jawabannya B? Karena negasi adalah kebalikan dari pertanyaan di atas dan kata penghubungnya menggunakan dan, karena kebalikan dari sebuah kata penghubung dari disjungsi. Soal negasi implikasi. 1. Jika tidak pergi ke Jakarta, maka Lia ikut kena musibah. Bentuk negasi untuk pernyataan contoh tersebut menjadi
A. Ia tidak pergi ke Jakarta dan Lia tidak ikut kena musibah. B. Ia pergi ke Jakarta dan Lia tidak ikut kena musibah. C. Ia pergi ke Jakarta dan Lia ikut kena musibah. D. Jika ia tidak pergi ke Jakarta, maka Lia ikut kena musibah. Penyelesaiannya yaitu, andaikan P adalah Lia tidak pergi ke Jakarta dan Q adalah Lia ikut kena musibah, simbol implikasi untuk pernyataan majemuk tersebut adalah P implikasi Q. Negasi jawabannya adalah A. Ia tidak pergi ke Jakarta dan Lia tidak ikut kena musibah. Negasi suatu implikasi berbentuk konjungsi dari anteseden dan ingkaran konsekuen, sehingga bentuk negasi untuk pernyataan contoh tersebut menjadi ia tidak pergi ke Jakarta dan Lia tidak ikut kena musibah. Soal negasi implikasi. 1. Jenny adalah siswa yang pintar jika dan hanya jika dia memiliki hobi membaca. Bentuk negasi untuk implikasi tersebut adalah A. Jenny adalah siswa yang tidak pintar dan hanya jika dia memiliki hobi membaca. B. Jenny adalah siswa yang pintar dan dia tidak memiliki hobi membaca. C. Jenny adalah siswa yang pintar jika dia memiliki hobi membaca. D. Jenny adalah siswa yang tidak pintar dan hanya jika dia tidak memiliki hobi membaca. Pembahasannya yaitu, andaikan P adalah Jenny adalah siswa yang pintar dan Q adalah Jenny memiliki hobi membaca. Bentuk negasi dari biimplikasi berbentuk disjungsi dari ingkaran sebuah implikasi dan ingkaran konversnya. Kondisi ini sama dengan bentuk disjungsi dari konjungsi anteseden dan ingkaran konsekuen serta ingkaran konsekuen dan ingkaran antecedennya. Sehingga bentuk negasi untuk pernyataan contoh tersebut menjadi Jenny adalah siswa yang pintar dan tidak memiliki hobi membaca, atau Jenny memiliki hobi membaca dan dia adalah bukan siswa yang pintar. Jawabannya adalah B. Jenny adalah siswa yang pintar dan dia tidak memiliki hobi membaca. Soal tautologi. Pernyataan yang membentuk P disjungsi negasi P disebut A. Tautologi, B. Ekivalen, C. Kontradiksi, D. Kuantor, dan E. Bukan tautologi. Jawabannya adalah A. Tautologi dengan pembahasan tabel kebenaran berikut. Soal kontradiksi. Berdasarkan definisi, pernyataan yang berbentuk P konjungsi negasi P disebut A. Tautologi, B. Bukan kontradiksi, C. Kontradiksi, D. Ekivalen, dan E. Kuantor. Jawabannya adalah C. Kontradiksi dengan pembahasan tabel kebenaran berikut.